urap, daun rambat, ubi rambat. Juga ada rumah cantik banget ini. Komporku sibuk banget teman-teman. Ini aku sedang buat makanan untuk anak wedok mau pulang malam ini. Tuh ada sayur ayam, ada apa perkedel, ada apa ini mau aku bikin urap. Hi guys, we're making perkedel jagung. Ya, right, perkedel jagung untuk siapa? Untuk siapa? You or Adele? Me, all for me. This is all for me. Indonesia banget ini teman-teman. Ada perkedel jagung, ada urap, ada ayam aku ungkep sama labu kuning teman-teman, enak banget. Hola. How are you? Saya baik-baik. Wow. Stranger? Are you stranger? Hi. How are you? Good. That's good. Nah kok arep pindahan? No. You like my new shoes? Endi? Wow. Kayaknya nganti lek mau golek kuwi. Walmart. Walmart. Yeah. Aku nyampung. Halo friends, saya pulang kampung. Kampungmu ngendi? Kene. Hi. I talk to the birds. Do it. I know it's cold. Are you kidding me? I got food. Just in case you didn't. Aku gak bisa. Certainly. Cookie. What is cookie called? Soup, and ayam di sate. Karo cracker juice. No, ayam di sate. Karo beras. No, satay. Saute. Am I just like celebrities or something? Perkedel jagung. Jagging. Perkedel jagung. I used to call. Did you know Perkedel used to be my nickname? What? Perkedel. Yeah. Oh, this is why I was home. Perkedel. Can I sing this song? Hi. My name is Sabrine, and my job is to teach Virgil. Saya suka apple. I love apple. I like apple. Good job. High five. Urap. Ketela. So what is called? Daun ketela. Daun rambat,
You Ubi know, rambat. you know Ubi. what's not right? Left. Jalar. You know what's not right? What? Left. Get it? Get it? Banana. What does a pirate say while eating sushi? Ahoy! Pass me some soy. Let me see it. You want to hear a joke about pizza? Never mind. It was too cheesy. What did the green grape say to the purple grape? What? Breathe, you idiot. Ew, sister! What? It's not me. Halo, selamat pagi teman-teman. Paginya seperti ini. Pagi ini hanya sekitar 2 derajat Celcius. Ini coba saya. Tuh. Paginya seperti ini di tempat kita. Masih belum kelihatan apa-apa teman-teman. Saya akan nganter anak-anak ke school bus sana, di bus stop sana. Dinginnya banget. Kita mau nganterin anak-anak ke tempat bus stop sana. Nah, aku barusan antar anak-anak ke bus stop sana teman-teman. Dingin banget ini. Aku tadi cuman pakai pajamas karena cepat-cepat. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kita cepet-cepet tadi agak terlambat bangunnya, tapi alhamdulillah anak-anak sudah dijemput oleh bis sekolah teman-teman. Jadi ya saya sudah nyantai sekarang. Ini suamiku katanya pengen sosis untuk sarapan teman-teman. Suamiku itu makannya dikit loh teman-teman, nggak seperti yang kalian bayangkan badannya gede seperti itu terus makannya kayak gajah gitu ya. Enggak, dibandingkan orang kita bakat makannya sewakul-wakul. Nggak ada apa-apanya sebenarnya. Jadi kalau dibandingkan dengan kita aja, sebenarnya porsi makan suamiku itu sedikit banget teman-teman. Kenapa dia jadi obesity seperti itu? Bukan karena kuantitas makanannya ya, saya pikir karena banyak faktor yang mempengaruhi, dari hormon, dari pekerjaan yang duduk saja kurang gerak juga bisa berpengaruh teman-teman, dari genetik emang keluarganya ya begitu semua, besar-besar seperti itu. Sebenarnya kalau dari porsi makan ya, breakfastnya cuma seperti ini teman-teman, nggak banyak sama sekali. Kadang makan pagi, kadang juga enggak. Ini aja kalau pas makan pagi. Sorry teman-teman, ini videonya loncat-loncat. Saya sesuaikan dengan timelinenya saja. Setelah aktivitas pagi kita mengantar anak sekolah, bersih-bersih rumah, bikin sarapan dan sebagainya. Pagi ini menjelang siang kita sudah berada di kota teman-teman.
saya sengaja mengajak Mbak Ada untuk kita belanja groceries tadi, dan setelahnya sekarang kita akan mengajak kalian untuk mengeksplor kota kecil yang cantik ini. Ini merupakan kota kelahirannya Pak White, teman-teman. Bisa dibilang kampung halamannya ya, atau hometownnya. Di kota ini beliau lahir dan dibesarkan, juga bersekolah tentunya. Jadi ya, kalian penasaran, tonton saja videonya sampai selesai teman-teman, biar bisa melihat seperti apa kota kecil ini, dan terutama di saat musim gugur seperti ini ya. Ini sekolahnya Dedi loh. Dulu Pak White sekolah di sini, SMP-nya teman-teman. Actually ini adalah kampung halamannya Pak White. Jadi Pak White itu lahir di sini teman-teman. Kotanya cantik ya. Ada sungainya di tengah kota teman-teman. Nama dari kota cantik ini adalah kota Iowa Falls. Iowa Falls sendiri sebuah kota yang terletak di Hardin County, Iowa, Amerika Serikat. Juga merupakan lokasi dari sebuah universitas, yaitu Ellsworth Community College, teman-teman. Kota ini juga merupakan pusat transportasi regional. Jadi bisa dibilang kota ini letaknya strategis ya teman-teman. Terletak di sepanjang rute Highway 20 dan Highway 65 serta Canadian National dan Union Pacific Railroad ya, atau jalur kereta api Canadian National dan Union Pacific. Saya jadi ingat suami sering bercerita masa kecilnya dulu, yang mana rumah dari mertua saya itu letaknya di dekat stasiun kereta api ya teman-teman di kota ini. Dan masa kecil suami itu sudah terbiasa dengan hari-harinya yang sering melihat kereta api berlalu lalang, bahkan kesibukan di stasiun kereta maupun noisy atau riuhnya riuhnya dari kereta api itu loh teman-teman. Beliau juga bercerita kalau malam gitu sering mengintip dari jendela lantai 2 gitu, suasana stasiunnya ramai katanya teman-teman. Tetapi sekarang di Midwest, terutama di kota Iowa Falls ini, untuk kereta apinya nggak seramai dulu teman-teman, terutama stasiunnya, karena sekarang itu yang diangkut bukan manusia lagi, jadi tidak mentransport manusia seperti halnya kereta api di Indonesia, tetapi hanya mengangkut kargo kalau untuk sekarang ini. Jadi meskipun masih ada kereta api yang berlalu lalang, tetapi tidak seramai dulu teman-teman. Hanya kargo barangkali ya, hasil panen para petani ya jagung, ya kedelai, kadang juga mengangkut minyak jagung teman-teman, atau etanol itu diangkut kemana gitu, paling ke East Coast atau untuk ekspor gitu barangkali ya. Jadi seperti itu teman-teman, sedikit untuk kota Iowa Falls ini. Kita akan berhenti sebentar di sini, melihat seperti apa sungai. Ini sungai dimana kita manen apel itu juga loh teman-teman. Ini adalah dak atau apa istilahnya teman-teman. Kalau kita punya boot, kita mau menggunakan di sungai gitu loh teman-teman. Kota ini namanya kota Iowa Falls. Kotanya cantik. Ini sungai mengalir di tengah kota teman-teman. Jadi sungai ini kalau ke sana banget ada bendungannya yang kita harvest apel itu loh teman-teman. Dari sungai ini bendungannya. Tuh. Rumah-rumah di pinggiran sungai. Seperti ini nggak kelihatan karena ada matahari teman-teman.
Ya udah, kita lanjutkan perjalanannya ya teman-teman. Ada rusa teman-teman, lihat rusa. Mana tuh rusa tuh loh, ada rusa. Ya, kita lanjutkan perjalanan kita kembali teman-teman. Ini tuh rumahnya cantik, pas di pinggir sungai. Di sini kalau rumah di pinggiran sungai itu malah mahal sepertinya teman-teman. Punya view-nya loh. Kalau di Indonesia di bantaran sungai ya saya nggak tahu gimana. View-nya cantik, rumah-rumahnya di hutan-hutan seperti ini. Ya, look sangat kaya ini sepertinya. Orang kaya, orang kaya. Saya sendiri sebenarnya suka banget kadang-kadang kita melakukan explore atau berkeliling seperti ini teman-teman. Ya, untuk mendapatkan suasana yang berbeda saja dari hanya sekedar berkebun ataupun melakukan aktivitas di rumah. Seperti pagi ini kita jalan-jalan atau berkeliling melihat bagaimana perumahan-perumahan di suburb area atau di pinggiran kota, atau bisa dibilang ini perumahan yang ada di sepanjang aliran sungai ya. Kalian bisa melihat meskipun halaman-halaman rumah-rumah luas, tetapi jarak dari rumah ke rumah tidak begitu jauh ya teman-teman. Beda lagi dengan kita yang benar-benar tinggalnya di rural, di countryside, itu jarak dari rumah ke rumah ya bisa dibilang lumayan jauh. Kalau yang seperti ini kalian bisa lihat sendiri kan, meskipun halamannya luas-luas tetapi masih dekat teman-teman, jarak dari satu tetangga ke tetangga yang lainnya ya, masih bagus sih, masih punya privacy. Ini rumahnya punya lake pond atau apa, lake kecil itu loh teman-teman. Cantik sekali. Ini miliknya rumah ini. Cantik rumahnya, punya pond. Kalau ada sign stop kita juga harus stop teman-teman. Yes. Oh, coba belas aja. Ini halamannya juga luas, banyak pepohonannya. Rumahnya di sana itu teman-teman. Tuh ada driveway-nya, rumahnya di sana itu. Ini juga sama ini. Tuh, rumahnya di sana. Kalau ini jalanannya naik turun seperti hilly, bukit-bukit gitu loh teman-teman. Di sini juga ada rumah di sana itu.
And then that's what you Ini paling rumah-rumah baru kalau yang seperti ini teman-teman. Mm. Kalau ini gedong, rumah bagus-bagus ini uang suge-suge loh ini. Kita tidak termasuk. Jangan bermimpi. dream. Ya, just dream. Sepertinya perumahan baru. Saya nggak tahu, nggak pernah kesini kok teman-teman. Jarang banget kesini. Tapi sepertinya perumahan baru kalau nggak salah ini ya. Daerah pinggiran gitu loh teman-teman. Just gonna go straight. Oh iya, lah straight kan nanti. Wait, I thought we were turning around. Iya, reverse nih. Stop sign. Stop first. Ya Allah, ngegas loh dia. Kayak following us loh dia. Kayak creepy ngono. Tuh, saya kasih lihat teman-teman. Rumahnya di situ, tuh ada rumah kan yang di situ. Nah, jalannya dari mana? Jalannya dari sini teman-teman. Sebentar, kasih lihat jalannya ke rumah itu tadi. Nah, ini jalannya dari sini tuh ke sana. Rumah-rumah di Amerika Serikat seringkali memang sangat mengutamakan privasi teman-teman. Banyak rumah di sini memiliki halaman yang luas untuk menciptakan jarak antara rumah dan jalan raya atau dengan rumah tetangga yang secara signifikan menjaga privasi penghuninya. Bahkan jika kalian mengamati dari video yang saya share ini, hampir semua rumah tidak memasang pagar di depan rumah ya. Bukan tanpa alasan teman-teman sebenarnya hal ini ya, agar tidak merusak estetika saja, tetapi memasang pagar di halaman belakang untuk menciptakan ruang bermain yang lebih pribadi dan aman bagi anak-anak seringkali dilakukan. Jadi untuk bagian depan rumah tidak berpagar, tapi kadangkala kita masih menemui di belakang rumah untuk tempat bermain anak-anak itu dipagari teman-teman, ya itu tadi untuk menjaga keamanan gitu. I like just simple houses like this. Nah,
Drive-nya apik iki di aspal kok. Tapi kalau di aspal seperti ini ya bayar pajak lagi loh teman-teman di sini itu. Iya. Iya, mbok garasi, bangun garasi ya nanti diinspeksi dulu terus nanti ya ada pajak ya. Nah, setiap tahun kan ada orang yang ke rumah toh. Sebentar, Del. Setiap tahun kan ada orang ke rumah. Ini kemarin habis kita bayar pajak. Sebelum atau habis kita bayar pajak ya kemarin kan ada orang ke rumah. Meneliti, menginspeksi. Kalau kita nambah kamar, kita nambah ruang apa gitu loh. Di sini itu enggak, meskipun tanah milik pribadi nggak boleh sembarangan lah teman-teman. Ya boleh sembarangan tapi ya resikonya itu bayar pajaknya. Ini juga cantik banget lah rumahnya di sini. Ini luas juga. Rumah-rumah di antara pepohonan. Itu juga rumahnya di sana gelesep. Di sana itu. Gelesep. Ya seperti ini teman-teman pemandangannya. Rumah-rumah di pinggiran kota, khususnya kota Iowa Falls. Ini yang halamannya sungai. Ya Allah, ikut truk mang lumen. Sing kripi mang lumen. Kok ya kesana kemari kok lihat itu toh. It's rustic. Oh yeah, they build new one. Itu new housing loh. Oh ya, apartemen loh. Paling seperti ini loh. Oh, but like perumahan gitu loh. lah ya. I'm hungry. Kumang lo ngemplok cookies yang nek tuku mau. Saya neng plastik bag. Kayak di kalender ya teman-teman. Lek longsor tanahnya. Tapi kalau di sini tuh jarang longsor. Apa karena apa ya? Kontur tanahnya teman-teman. Di sini itu di sini itu bebatuan. Saya nggak tahu apa dari itunya ya, dari kontur tanahnya. Sedimennya. Nggak tahu juga. Apa dari sedimennya. Iya. Di sini juga. Angin sing gripi ning kene iki. Kalau di sini itu badainya badai angin, tornado gitu loh teman-teman. Kalau earthquake hampir nggak ada di sini. Going down south, like the foundation, like the land, it's really hard to get to. So that's why they don't have basement. Yeah. In here, the foundation is like the panai. Like much stronger. Ini rumahnya juga cantik. Kalau rumahnya biasa, tapi halamannya luas banget dan sungai itu banyak banget anunya. Apa itu? Angsa. Banyak banget di sana itu. Nggak ada yang berburu angsa loh teman-teman di sini. Padahal kalau dimasak ya enak ya paling. Dagingnya angsa loh. Enak lah ya. Di barbecue. Tapi ya orang sini gitu. Sate cobra. I don't know. Mosong. Yeah. People say it's just like fish. I'll show you. And it's Nah, ini jalannya juga sinik banget teman-teman. Bagus. Ini rumahnya dari situ.
This people still fish. Ya, tuh angsa. Ini moment here. Tak ganti HP-mu. Lah HP-ku mati kok. When you guys trick or treating. Trick-or-treat kan nggone panti jompo ya wis. Where? Panti jompo, elderly house. Why? Wong ning kene 30 menit kendine wis 2 ember. Iya. Saya biasanya kalau bawa anak-anak trick or treat ke panti jompo, teman-teman. Itu permennya enak-enak, permennya itu coklat gitu, pokoknya yang mahal-mahal gitu loh. Terus kita nggak usah apa ya, dari rumah ke rumah di kota seperti ini ya, jadi nggak dingin. Kalau di luar kan dingin biasanya kalau udah tanggal 30 Oktober gitu. Kalau di panti jompo kan enggak, teman-teman, di dalam gedung. Pokoknya good idea bawa anak-anak trick or treat gitu loh, teman-teman. Amin. Apa, orang tuanya juga, para orang-orang tua itu seneng kalau ngelihat anak-anak gitu pada pakai kostum yang lucu-lucu. Ini kok ada pumpkin, teman-teman, di sini. Nggak ada sampah-sampah. Ini adalah sebuah park atau taman yang ada di tengah kota. Di sini juga ada playgroundnya, ada tempat untuk joggingnya, dan ini ada sungainya. Bisa ngadem di sini, teman-teman. Kalau musim panas juga ada boat, kita bisa beli tiket boat ride lewat sini ini, teman-teman. Jadi seperti wisata gitu loh. Ini banyak angsanya di situ. Ini kalau ada Virgil dikejar pasti. Angsanya. Tuh, pada mau turun ke air, teman-teman. Damai banget melihat pemandangan seperti ini ya. Itu jalan yang kita tadi lewati, teman-teman, di sana itu. Tuh, di sebelah sungai yang dilalui oleh itu ada mobil tuh di sana. Jadi kita tadi barusan dari sana itu. Ada squirrel, banyak banget squirrel di sini, seperti di rumah kita aja. Halo there, kelihatan nggak, teman-teman?
sampai ke bawah-bawah seperti ini. Nah, kita akan kembali saja teman-teman. Ada sudah di sana. What? Adem. Adem banget. Freezing. Are you ready? Another police chase. Yeah. Not so long ago the police chased the guy. Teman-teman, gimana? Sudah puas dengan jalan-jalan kita pagi hari ini? Ya, itu saja sementara ini teman-teman. Kapan-kapan kita jalan-jalan lagi ke kota yang berbeda ya. Jadi kalian tahu seperti apa suasana musim gugur di area dimana kita tinggal ini. Sekian dulu teman-teman, kita baru saja sampai rumah. Terima kasih sudah menemani. Salam damai, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.